Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional Japnas, seluruh anggota Japnas dan hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara pembukaan Musyawarah Nasional pertama Jaringan Pengusaha Nasional. Hadirin sekalian, dunia usaha menggambarkan situasi krisis global saat ini sebagai ketidakpastian besar. Pemulihan ekonomi pasca pandemi begitu kompleks yang dipicu adanya perang maupun disrupsi multidimensi. Tidak ada rumus baku untuk mengurai ragam persoalan bisnis sekaligus, bahkan model perencanaan dan perakiraan bisnis nyaris tidak mungkin disusun dengan sempurna. Proyeksi pertambahan pertumbuhan global, proyeksi perlambatan pertumbuhan global dan disrupsi rantai pasok juga menghadang di depan mata, yang harus bijak dikelola para pelaku usaha. Mereka yang berhasil adalah yang inovatif, adaptif, dan transformatif, mengelola peluang dan seluruh sumber daya yang dimiliki. Allah, Tuhan, telah menganugerahkan bangsa Indonesia dengan berbagai modal untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju. Indonesia adalah negara kepulauan sekaligus negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki populasi penduduk terpadat keempat di dunia, pemimpin di ASEAN, serta menikmati sumber daya alam yang berlimpah. Selain itu, kita memiliki pengalaman melewati salah satu krisis ekonomi terparah dalam sejarah dunia modern. Namun justru dari krisis tersebut kita mengalami transisi politik dan pemulihan ekonomi sehingga menjadi salah satu bangsa yang diperhitungkan di tingkat global. Negara kita diproyeksikan akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050. Di tengah aneka tantangan yang mendera saat ini, ekonomi kuartal 2 tahun 2022 tumbuh 5,44% dan neraca perdagangan surplus 364 triliun. Tren pemulihan diprediksi akan berlanjut, didukung peningkatan mobilitas masyarakat, sumber pembiayaan, dan tentunya adalah aktivitas dunia usaha. Dari sisi konsumsi, optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Beberapa bulan terakhir ditopang oleh ekspektasi akan penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Artinya peran pelaku usaha dalam menggerakkan roda ekonomi dan
mempercepat pemulihan bangsa ini sangat nyata. Pemerintah memahami dan terus berupaya menciptakan ekosistem dunia usaha agar tetap kondusif dan mampu bertumbuh dengan memfasilitasi berbagai akses kemudahan, perizinan, serta dukungan kebijakan insentif sebagai stimulus. Saudara-saudara, para pengusaha, momentum pemulihan pandemi harus dimanfaatkan untuk melakukan percepatan transformasi digital. Nilai ekonomi digital Indonesia saat ini yang tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan 40% pangsa pasar ekonomi digital ada di Indonesia. Kita tidak ingin sekedar menonton pelaku usaha dari luar yang meraup keuntungannya. Sebagaimana tema Munas Japnas kali ini, kita ingin bersama bangkit, bergerak, dan bersinergi mewujudkan raksasa ekonomi baru menuju Indonesia emas. Untuk itu beberapa hal ingin saya tekankan kepada jaringan pengusaha nasional di seluruh Indonesia. Pertama, kembangkan potensi ekonomi digital di seluruh sektor. Digitalisasi mendorong kita untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor usaha. Selain sektor e-commerce, potensi ekonomi digital di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, pariwisata, industri kreatif, dan lainnya juga harus terus dikembangkan. Kedua, tumbuhkan inovasi-inovasi guna menciptakan bisnis yang berdaya saing di tingkat regional dan global. Akselerasi inovasi dan digitalisasi perlu diikuti dengan literasi data yang baik. Keputusan bisnis berbasis data akan meningkatkan kualitas proses bisnis dari hulu hingga akhir ke konsumen. Dari hulu hingga hilir ke konsumen. Dengan tetap memperhatikan koridor perlindungan data privatnya. Berikutnya, yang tidak kalah penting yaitu penguatan kolaborasi dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat terbangunnya ekosistem digital yang kokoh sekaligus adaptif dengan perubahan zaman. Pengusaha juga diharapkan menjadi penggerak aktivitas ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Saya mengajak para pengusaha dapat merangkul dan melibatkan usaha mikro dan kecil, UMK, dalam aktivitas usahanya, agar UMK ini meningkat daya saingnya. Mari kita dukung target 30 juta UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Sehingga pembangunan ekonomi Indonesia akan mengakar kuat hingga ke sektor terkecil. Jadi jangan pengusaha kecil kita jangan terkena stunting, ya, sehingga dia kerdil terus, dia besar-besar. Terakhir, partisipasi jaringan pengusaha nasional dalam perhelatan G20 harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memberi nilai tambah bagi kepentingan bangsa. Kita optimis presidensi Indonesia akan membawa manfaat ekonomi bagi dunia usaha dan juga UMKM, serta memantapkan peran strategis Indonesia dalam menentukan arah kebijakan pemulihan ekonomi global. Hadirin yang berbahagia, Japnas sebagai salah satu organisasi pengusaha di Indonesia
saya minta secara khusus dapat turut membantu penguatan usaha berbasis syariah di berbagai daerah. Di antaranya dengan mengisi kawasan industri halal dan mendukung penguatan kapasitas UMKM guna mendukung visi Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia. Dan kita memang, kalau saya pendekatan keagamaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menentukan berbagai sumber daya alam di masing-masing negara. Ada ayat yang berbunyi wa qaddara fiha aqwataha. Allah menentukan, oleh Imam At-Tabari disebut wa qaddara fi kulli baldatin minha ma lam yaj'alhu fil akhar. Jadi Allah itu memberikan pada satu negara sesuatu yang tidak diberikan kepada negara lain. Lima'ashi ba'dihim min ba'din, untuk menjadi penghidupan. Bitijarah, melalui perdagangan. Jadi ada negara yang diberi, yang lain tidak, sehingga terjadi proses perdagangan. Min baldatin ila baldatin, dari satu negara ke negara yang lain. Nah, kita ini negara yang dikasih oleh Allah banyak sekali. Produk-produk pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan yang tidak ada di negara lain. Sehingga kita bisa menjual. Dulu orang datang ke sini mencari rempah-rempah yang tidak ada di negara lain, sehingga mereka menjajah kita di sini. Nah, saya bilang sekarang ini sepertinya jalur rempah itu harus dihidupkan lagi. Cuman dalam bentuk yang lain. Bagaimana kita menjual rempah dengan melakukan hilirisasi. Nah, oleh karena itu yang penting bagaimana sumber daya alam yang kita miliki itu bisa kita olah dengan baik untuk menjadi, kita hilirisasi untuk kita jual ke negara lain, seperti tadi disebutkan dalam Al-Quran itu. Saya biasanya nyebut yang diperlukan sekarang adalah namanya bahasa kiainya hamzah wasal. Hamzah wasal itu huruf hamzah yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain sehingga menjadi untayan kalimat yang indah. Nah, sekarang yang diperlukan adalah pengusaha-pengusaha yang menghubungkan antara produk-produk pertanian, perkebunan, kelautan dan pertambangan ini untuk diolah, dihilirisasi, kemudian dijual dalam bentuk barang jadi dan setengah jadi ke luar negeri. Ini yang perlu banyak, ya, sehingga yang harus pekerjakan itu adalah bangsa kita sendiri. Saya percaya Japnas bisa melakukan itu semua. Dan oleh karena itu, krisis apapun, krisis global bagaimanapun, saya kira tidak akan berpengaruh pada negara dan bangsa kita. Kiranya kegiatan Munas ini dapat menginspirasi seluruh anggota Japnas untuk bangkit, bergerak, dan bersinergi, serta menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru yang diperhitungkan dunia. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional ke-1 Jaringan Pengusaha Nasional secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa
memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Dan dengan ini Musyawarah Nasional 1 Jaringan Pengusaha Nasional telah resmi dibuka.